Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui untuk apa diciptakan itu perkara yang sangat-sangat penting. Karena dengan mengetahui lalu memahami untuk apa diciptakan, maka nanti akan benar menggunakan. سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesudah Allah berikan kita kesempatan hidup di dunia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, atau kurang atau lebih, maka sudah selayaknya, sudah semestinya apabila kita itu merenung, bertafakkur, memikirkan sebenarnya apa maksud semuanya ini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta? Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 petala langit dengan segala isinya, menciptakan 7 petala bumi dengan segala isinya? Mengapa Allah menciptakan lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, manusia? Allah menciptakan kehidupan lalu kematian. Untuk apa semuanya? Maka jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena satu-satunya yang menciptakan hanya Allah, maka tentu hanya Allah saja yang bisa menjawab dengan tepat semuanya. Selain Allah, kalau mau jawab, maka itu jawaban-jawaban yang tidak ada kepastian kebenaran. Karena tidak ikut menciptakan, karena tidak ikut mewujudkan. Satu-satunya yang menciptakan hanya Allah. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Maha Rahman, Maha
Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengetahui untuk apa diciptakan itu perkara yang sangat-sangat penting. Karena dengan mengetahui lalu memahami untuk apa diciptakan, maka nanti akan benar menggunakan. Kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari ada macam-macam kendaraan. Ada pabrik kendaraan mereknya itu Toyota. Maka pabrik kendaraan Toyota itu bikin macam-macam kendaraan. Ada sedan mereknya Toyota. Ada truk mereknya juga Toyota. Dan juga ada traktor mereknya itu juga Toyota. Maka walaupun itu dibikin oleh pabrik yang sama, mereknya yang sama, tujuannya, maksudnya untuk maksud dan tujuan yang berbeda-beda. Dan untuk mengantarkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Ahmad Raya ke Junjung ke Padang. Enak nanti kalau naik sedan. Untuk mengantarkan barang-barang, ngangkut sawit, ngangkut batu, ngangkut barang-barang. Traktor untuk di ladang-ladang, di hutan-hutan. Maka orang akan mendapatkan manfaat yang sempurna apabila menggunakan kendaraan-kendaraan tadi sesuai untuk maksud apa itu diproduksi, dibikin, diciptakan. Tetapi kalau orang itu menggunakan tidak sesuai dengan apa, untuk apa dibikin, diciptakan, maka nanti tidak mendapatkan manfaat, bahkan bisa-bisa mendapatkan masalah-masalah besar. Pergi dari Cibiong ke Padang Panjang naik traktor. Bagaimana itu kira-kira? Berapa hari nanti sudah bisa naik? Sudah lama kepanasan, kena hujan, minyaknya habis banyak, tidak sampai-sampai. Karena mengapa? Menggunakan tidak sesuai untuk maksud apa dibikin. Sebaliknya garap hutan, garap ladang dengan sedan merek Toyota. Maka sedannya itu brodol, rusak semuanya, tidak selesai pekerjaannya. Maka penting perkara ini memahami untuk apa diciptakan. Ya Allah Subhanahu wa taala, karena yang menciptakan semuanya hanya Allah, maka yang boleh memberitahu juga hanya Allah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah memberitahu kita bahwa langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, alam semesta, makhluk-makhluk di lautan, di daratan, termasuk manusia, diciptakan yang utama dan yang terutama lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, supaya kita mengenal Allah, supaya kita mengenal keesaan Allah,
supaya kita mengenal keagungan Allah, supaya kita mengenal kekuasaan Allah, sehingga setelah kita mengenal Allah, keesaan Allah, keagungan Allah, akhirnya tertanam di dalam hati bahwa ternyata kita ini tidak bisa apa-apa kecuali ditolong oleh Allah. فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. Jadi betul-betul semua selain Allah itu adalah makhluknya Allah, 100% berhajat kepada Allah, tidak bisa apa-apa kecuali apa-apakan oleh Allah. Yang di lautan, yang di daratan, yang di mana saja miliknya Allah, diatur oleh Allah, dikuasai oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Sehingga kalau kita itu sadar bahwa kita itu hambanya Allah, senantiasa berhajat kepada Allah, akhirnya siang malam yang dipikirkan bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Allah, dengan selalu mentaati Allah. Semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, kamu lihat benda-benda, makhluk-makhluk manusia di dunia, seakan mereka itu bergerak sendiri-sendiri, ke sana, ke kiri, ke sana, ke kemari. Tidak, itu bukan bergerak sendiri-sendiri, itu semuanya digerakkan oleh Allah. Sesungguhnya di setiap ubun-ubun makhluk, maka di sana ada benda-benda langit, yang ada benang-benang gaib yang tersambung ke langit. Maju karena dimajukan, mundur karena dimundurkan, diam karena dibikin diam, gerak karena dibikin gerak, melek karena dimelekkan, ngantuk teklak-tekluk karena diteklak-teklukkan. Kalau di tengah bayan teriak kok bisa ngantuk. Jadi kita itu bahkan mata itu nempel di kepala kita, tetapi ternyata yang menguasai mata bukan kita, tetapi dikuasai oleh Allah. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang datang ke majelis saya niat tidur, tidak ada, niat ngantuk tidak ada. Tetapi kalau Allah tentukan ngantuk, maka walaupun duduk paling depan, ya tetap teklak-tekluk. Tapi ngantuknya orang dakwah itu lain. Ngantuknya orang dakwah itu lain. Lain maksudnya bagaimana? Ya, ngantuknya itu ngantuk betul. Dulu ada satu jamaah dari India dikirim ke Amerika tahun 70-an 80-an dulu. Waktu itu orang Islam di Amerika sangat sedikit, cari masjid itu susah. Maka jamaah itu jalan berkilo-kilo, berjam-jam tidak ketemu masjid. Akhirnya begitu tiba waktunya taklim pagi, mereka istirahat di bawah pohon rindang, kemudian bikin taklim di situ. Satu orang baca taklim, yang lain mendengarkan dengan tawadhu. Maka mungkin karena kelelahan, akhirnya yang dengar taklim itu pada ngantuk, pada teklak-tekluk. Mungkin kurang lebih seperti abad idiom menonton. Tiba-tiba ada orang pakai celana pendek, pakai kaos oblong, naik sepeda lewat. Wah, balik lagi. Wah, balik lagi. Berkali-kali.
Akhirnya sama salah satu jamaah itu dipanggil, Pak, ini. Dia berhenti. Belajar bicara. Kemudian ditaksir untuk taklim, ternyata mau duduk dalam taklim. Maka akhirnya duduk bersama jamaah mendengarkan taklim. Lah kok tidak lama kemudian ketularan, ikut ngantuk. Ternyata ngantuk itu bisa nular. Maka hati-hati yang ngantuk itu, jangan sampai nular kita mondar. Bahkan bukan hanya ngantuk, tidur, lelap gitu. Sampai taklim ditutup, sampai selesai, yang lain sudah bangun, dia masih tidur. Bangun. Begitu dibangunkan, bangun itu. Kenapa sih? Loh, ada apa? Saya betul-betul terima kasih kepada kamu semuanya. Loh, ada apa? Saya bisa tidur. Ternyata tidur itu juga bukan perkara sembarangan. Maka dia cerita bahwa dia itu pengusaha besar di daerah itu, perusahaannya banyak, tetapi kemudian dia pusing, stres, mikirkan perusahaannya ini. Uangnya banyak sehingga susah tidur. Maka beruntunglah orang-orang yang uangnya tidak banyak. Itu kalau malam bisa cepat tidur. Uangnya banyak itu tidak bisa tidur-tidur. Saya ini stres, mikirkan bisnis saya. Pagi ini saya itu sudah niat mau bunuh diri, naik sepeda lompat ke jurang. Tetapi melihat kamu duduk, yang satu baca buku, dengarkan, kok bisa tidur? Heran saya. Akhirnya dia tertarik, ditarget, sehingga dapat hidayah masuk Islam. Bukan hanya masuk Islam, langsung ikut keluar di jalan Allah. Maka ngantuknya kartun, ngantuknya akbar itu jangan diremehkan. Jalan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah, semua makhluk, semua selain Allah itu bergantung 100% kepada Allah. Tidak bisa apa-apa kecuali diapa-apakan oleh Allah. La ilaha illallah. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu dakwah juga mesti selalu ada keyakinan seperti ini. Keyakinan sebagaimana kehidupan hanya dari Allah, kematian dari Allah, rizki dari Allah, manfaat dari Allah, madarat dari Allah, semuanya dari Allah. Maka demikian pula kita itu dakwah harus ada keyakinan bahwa hidayah itu satu-satunya yang bisa mendatangkan juga hanya Allah. Sehingga nanti kita dakwah itu tidak mudah putus asa. Ini orang didakwahi kok belum berangkat, tidak apa-apa. Lah memang oleh Allah belum dikasih hidayah. Jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebelum masuk Islam keras memusuhi agama, keras memusuhi orang-orang Islam. Saking kerasnya memusuhi agama sehingga orang-orang yang sudah masuk Islam itu mengatakan, jangan, kamu itu jangan dakwah kepada Umar bin Khattab, percuma, sia-sia, tidak mungkin dapat hidayah, itu tidak mungkin. Daripada dakwah kepada Umar, lebih baik naskil untanya Umar bin Khattab. Saking lagi. Tetapi yang mulia bagi Muhammad Rasulullah tidak begitu. Dakwah terus, doa terus. Ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar bin Khattab. Ya Allah, kuatkan Islam dengan Umar bin Khattab. Atau bahkan dengan Abu Jahal. Akhirnya singkat cerita, Sayyidina Umar itu pagi hari itu menggurus pedang, wajahnya merah karena marah, membara. Mau kemana?
nyari Muhammad. Untuk apa? Potong lehernya. Jadi mau membunuh baginda Nabi. Jangan tergesa-gesa singgah dulu ke rumah saudara perempuan kamu itu Fatimah. Fatimah binti Khattab. Akhirnya singgah di sana. Ya ternyata saudara perempuan yang sudah masuk Islam sedang taklim baca ayat-ayat Al-Quran. Begitu mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan itu, hatinya Sayyidina Umar langsung berubah, dingin, seketika, sejuk. Sehingga akhirnya dia mengatakan, antarkan saya kepada baginda Nabi, saya ingin masuk Islam. Maka tadi sore sebelum maghrib kita banyak muzakarah, termasuk muzakarah taklim rumah. Maka taklim rumah itu yang sungguh-sungguh dengan husnuzon kepada Allah. Ya Allah, jadikan taklim rumah saya ini menjadi sebab hidayah bagi Umar bin Khattab dari kampung saya. Jawab. Jangan dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Dakwah itu yakinnya itu kepada Allah. Dakwah itu yakinnya kepada Allah. Harap kepada Allah. Husnuzon sangka baik kepada Allah. Yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Itu di hari Fathu Makkah. Fathu Makkah itu terjadi pada bulan Ramadan. Sebentar lagi kita itu sampai ke bulan Ramadan. Maka kita berdoa semoga Ramadan depan ini dijadikan Fathu Makkah untuk kita semua. Jangan Allah Subhanahu wa taala itu di Mekah itu ada penentang agama habis-habisan. Ada Hindun, istrinya Abu Sufyan, yang sumpah-sumpah, pokoknya selamanya, wallahi, billahi, sumpah-sumpah, katanya selamanya tidak akan masuk Islam. Ada Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah anaknya Abu Jahal, yang mimpin pasukan, menghancurkan pasukan Islam di perang Uhud. Itu pimpinannya antara lain Ikrimah. Ya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi itu di hari penaklukan kota Makkah itu, begitu sampai Mekah, saya pernah bertanya kepada sopir bis berapa jarak Madinah Mekah. Dia menjawab 480 km. Jadi kalau jalan lurus, jalan highway itu seperti jalan tol itu 480 km. Tapi kalau di belok-beloknya bisa jadi lebih 500 km. Sepanjang perjalanan hampir tidak ada pohon, panas. Lalu bagaimana rasanya naik unta, naik kuda 500 km itu bagaimana? Maka sangat wajar kalau para sahabat itu begitu sampai di Mekah itu ingin istirahat, ingin baring, istirahat itu sangat wajar. Tetapi begitu sampai Mekah, Nabi mentarget para sahabat. Rahimahullahu imra'an ara nafsahu za quwwah. Semoga Allah merahmati orang yang menampakkan kesemangatan dan kekuatan. Sahabat itu sekali target itu langsung itu membara semangatnya. Tidak perlu ditarget panjang-panjang, target pendek aja langsung. Maka langsung mereka itu telah berlari keliling Ka'bah. Malam itu sepanjang malam orang berzikir, sholat, berdoa di hadapan Ka'bah, di keliling Ka'bah. Maka akhirnya semangatnya para sahabat di dalam ibadah itu nyetem sampai akhirnya berkesan kepada orang-orang kafir. Banyak orang-orang kafir terkesan semangat ibadahnya sahabat, akhirnya paginya berbondong-bondong masuk Islam. Maka yang mudahan kita itu dakwah itu yang semangat, daulah semangat, taklim semangat, musyawarah semangat, khususi semangat. Coba enggak? Orang itu kalau semangat itu
orang lihat itu ikut semangat. Tapi sebaliknya kalau loyo berangkat ke masjid akhir-akhir dakwah loyo waktunya keluar mulut saja. Itu orang lihat males-males itu baru lihat langsung sakit proses. Tapi kalau lihat yang semangat itu ikut semangat itu. Saya itu pernah dulu tahun 90-an itu waktu markasnya di Semporo itu masih di Glodok yang dekat pabrik, dekat jalan raya ini. Makan satu nampak 4 orang. Lauknya pada waktu itu sayur ayam bumbu lodeh. Ayamnya itu sedikit, kuahnya yang banyak. Di tengah-tengah kuah itu ada kunirnya besar-besar. Maka kita makan ayamnya habis, tinggal kuahnya dan kunir itu. Maka di depan saya, pas di depan saya itu, dia itu makan kunir itu semangat seperti lagak makan daging ayam. Sampai saya ragu-ragu, ini kunir apa ayam? Tak pegang kunir ya. Jadi bahkan kunir dimakan semangat lagu seperti daging ayam, itu bikin orang ragu-ragu kunir apa ayam. Jalan ya. Maka semangat ibadah dakwah, ibadah semangat dakwah, semangat taklim semangat. Itu akhirnya melihat kesenangan para sahabat itu. Paginya itu berbondong-bondong orang kafir masuk Islam, termasuk Hindu itu yang sudah sumpah-sumpah katanya demi Allah selamanya tidak akan masuk Islam. Paginya itu masuk Islam. Maka diingatkan sama teman-temannya, Yun, kamu dulu sudah sumpah-sumpah demi Allah. Lalu sekarang masuk Islam itu bagaimana? Berarti kamu itu melanggar sumpah kamu. Apa kamu lupa sumpah kamu? Tidak, saya tidak lupa dan tidak melanggar. Saya ini tetap tidak masuk Islam, tetapi Islamnya yang terlanjur masuk ke dalam saya. Jadi begitulah kalau sudah hujan hidayah seperti itu. Kita yang punya kan? Kita ini dakwah terus, intiqomah terus, makomi terus, istiqomah. Jawab. Nanti kalau sudah waktunya hidayah, sudah. Bahkan yang tidak masuk akal itu bisa mendapatkan hidayah. Yang menyatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertama kali maksud yang paling utama dari semuanya yaitu supaya kita itu mengenal Allah. Sehingga kalau kita itu mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, mengenal keesaan Allah, dan kita itu makhluknya Allah, tidak bisa apa-apa kecuali ditolong oleh Allah, akhirnya kembali kepada Allah, maka siang malam yang dipikirkan bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Allah, mentaati Allah, mengikuti yang mulia Rasulullah sallallahu. Man aslaha ma bainahu wa bain rabbih aslahahu Allah ma bainahu wa bain khalqihi. Kalau kita itu punya hubungan yang baik dengan Allah, maka hubungan kita dengan semua makhluknya Allah akan diperbaiki oleh Allah. Dengan keluarga, dengan anak istri baik, karena sudah baik hubungan dengan Allah. Dengan sawah, dengan ladang, dengan pertanian baik, karena sudah baik dengan Allah. Dengan perdagangan, perkantoran baik, karena sudah punya hubungan yang baik dengan Allah. Karena selain Allah itu makhluknya Allah yang dikendalikan, dikuasai oleh Allah. Jadi yang paling utama itu bagaimana kita hubungan yang baik dengan Allah. Jawab benar. Nanti seluruh masalah-masalah dunia, masalah-masalah bisnis, masalah-masalah keluarga, masalah agama, masalah dakwah beres kalau kita ini
punya hubungan yang baik dengan Allah. Kemudian diceritakan orang-orang lewat itu pernah suatu saat itu di kampungnya itu pakai panjang, air susah, pertanian ladang-ladang gagal panen, ternak-ternak pada kurus bahkan mati. Maka akhirnya mereka itu datang ke Nizamuddin, sowan kepada Hadrati Maulana Ilyas rahimahullah. Jadi orang itu di antara tandanya orang mau beruntung itu, kalau ada apa masalah datang kepada ahli agama, datang kepada orang-orang soleh. Muka kalinya berkata, ini kemarau panjang di kampung kami ini. Air susah, kekeringan di mana-mana, gagal panen, ternak pada mati, macet ini. Bagaimana ini solusinya, jalan keluarnya ini? Maka oleh saya itu dijawab enggak, keluar 4 bulan. Maka teman-temannya di belakang itu saling bisik-bisik, kami jadi mutakallim enggak jelas. Ini masalah kita itu gagal panen, macet baik. Kami kan lagi yang jelas, sampai sama beliau yang jelas ini. Kami kan lagi pelan-pelan, tetap dijawab pendek, keluar 4 bulan. Berkali-kali disampaikan, berkali-kali dijawab, keluar 4 bulan. Maka orang lewat ini punya sifat ketaatan. Maka walaupun tidak paham apa hubungannya dengan Pak Ceklik, dengan 4 bulan ini apa ini, sudah berangkat aja. Jadi kita itu kalau dalam dakwah kok ditafsir tidak paham, berangkat aja. Allah. Bagaimana? Insyaallah. Ya kalau paham bagaimana? Berangkat aja. Pokoknya paham tidak paham, berangkat insyaallah. Maka begitu mereka berangkat, itikaf di masjid, perbaiki sholat, perbaiki zikir, perbaiki ta'lim, perbaiki dakwah, perbaiki amalan-amalan, perbaiki hubungan dengan Allah. Allah berikan kepahaman. Oh ini maksudnya. Semua dari Allah. Kalau kita perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan bereskan semuanya. Maka pulang-pulang seluruh masalahnya beres semua. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang paling utama dan yang terutama. Itu mengenal Allah, mengenal kebesaran dan keagungan Allah. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah beritahu kepada kita semuanya, afara'aytumun nara allati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Bahwa semuanya ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi pelajaran. Pelajaran apa? Mengingatkan kita bahwa kita semuanya akan ke akhirat. Allah. Kalaupun hari ini kita diberi kemudahan, kesenangan, kegembiraan, bukan supaya lupa daratan, tetapi supaya ingat akhirat. Bahwa nanti di akhirat, di surga, ada kemudahan, kesenangan, kebahagiaan yang berlipat-lipat dari yang Allah. Kalau sekarang kita ini diberi kesusahan, musibah, kemalangan, bukan supaya putus asa, tidak, tetapi supaya ingat bahwa nanti di akhirat ada penderitaan, kemalangan yang lebih dahsyat daripada di dunia, yaitu malangnya orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Maka dulu ada wanita solehah, Sayyidah Rabi'ah atau Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha.
berjalan bersama temannya, ketemu orang bakar sate, nangis dia itu. Kenapa kamu nangis? Saya melihat sate itu teringat akhirat. Allah. Lihat, itu sate, kambing di sate setelah disembelih. Tetapi nanti ahli neraka di sate hidup-hidup di neraka. Jadi melihat apa saja di dunia ingat akhirat. Orang itu nanti kalau selalu ingat akhirat itu, antara lain ngamalkan agama itu jadi semangat. Jadi semangat, sholat semangat. Karena ingat pahala ganjaran nanti di akhirat. Zikir semangat. Ada seorang sahabat itu ya, pulang dari keluar di jalan Allah. Maka begitu sampai di kampung, hingga di masjid untuk sholat jamaah maghrib, sholat jamaah isya. Lalu selesai isya itu sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Diberi kenikmatan, kelezatan, bahkan dinampakkan oleh Allah di tengah sholat pemandangan di surga. Maka lupa itu berdiri sholat, tiba-tiba sudah azan subuh. Besoknya itu pulang, itu istrinya itu bertanya, suamiku, bukankah kamu sudah tiba sejak kemarin petang? Benar. Kenapa tidak pulang? Apa saya sudah tidak punya hak lagi? Jadi orang-orang dulu itu keluar di jalan Allah itu sampai seperti itu. Nah, di zaman sekarang ini keluar di jalan Allah belum berangkat sudah diwirai kapan tanggal waktunya. Betul, saya sudah pulang sejak kemarin petang dan kamu itu punya hak. Tetapi masalahnya saya tadi malam itu lupa di tengah salat dinampakkan surga. Ya udah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu kalau dinampakkan pahala-pahala ganjaran amalan kita itu, subhanallah. Ada seorang wali Allah itu ya, tidur itu mimpi ketemu bidadari. Allah. Dia tak bicara itu suaranya indah, merdu. Begitu bangun itu, mendengar suaranya manusia itu langsung muntah-muntah itu. Wah, ini jeleknya suaranya itu. Coba itu. Makanya kita Allah Subhanahu wa taala kita ngamalkan agama hanya niat akhirat. Insyaallah benar. Insyaallah. Kita ibadah, kita dakwah hanya niat akhirat. Insyaallah benar. Insyaallah. Maulana Umar Palanguri, orang tua kita di Lumudin itu menyampaikan semua amalan-amalan, apakah ibadah, sholat, zikir, taklim, dakwah, nanti tiba-tiba itu ada penyakitnya. Kecuali satu saja. Amalan yang niatnya 100% niat akhirat saja. Itulah amalan yang selamat. Karena kalau kita dakwah ingin selamat, dakwah niat akhirat saja. Kalau mereka, dia melihat Allah Subhanahu wa taala suatu hari diceritakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kumpul dengan para sahabat. Maka tiba-tiba ada orang dari kalangan orang Ansar habis wudhu, mati netes-netes air dari wajahnya, dari tangannya, nenteng sandal, bawa sandal. Nabi bersabda, itu orang calon ahli surga. Jadi Nabi itu duduk-duduk dengan sahabat itu yang dibicarakan akhirat. Itu orang calon ahli surga. Besoknya lagi Nabi duduk lagi dan para sahabat orang yang sama. Nabi bersabda lagi, calon ahli surga. 3 kali berturut-turut. Maka seorang sahabat muda Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma itu penasaran, ini orang kok 3 hari berturut-turut Nabi bersabda calon ahli surga, apa amalan istimewanya ini? Jadi sahabat itu kalau orang punya kekayaan istimewa tidak terkesan, rumah mewah tidak terkesan,
harta indah, mewah, tidak terkesan. Tapi kalau orang punya amalan mewah, istimewa, penasaran. Apa ini amalannya? Kok dikatakan calon ahli surga? Maka dia itu bertamu, minta izin nginap di rumahnya 3 hari, 3 malam. Untuk menyelidiki amalannya itu apa? Dilihat bawahnya, bibirnya, semuanya. Kok biasa-biasa saja? Akhirnya setelah 3 hari dia mengatakan kepada tuan rumah, saya ini sengaja nginap di rumah kamu itu karena penasaran. Nah, saya bersabda 3 hari, 3 kali kamu itu calon ahli surga. Sebenarnya apa amalan istimewa kamu itu? Kok sholatnya biasa, zikirnya biasa, amalannya seperti biasa? Ya saya ini amalannya yang sebagaimana yang kamu lihat, yang begini ini, tidak ada yang istimewa. Hanya saja hati saya itu bersih. Tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada marah kepada siapapun umat Islam. Tidak ada itu marah, benci, dendam kepada siapapun umat Islam, itu tidak ada. Bahkan kalau ada orang Islam kok dapat nikmat, saya ikut gembira. Ada orang Islam dapat musibah, saya ikut susah dan berduka. Masya Allah, ada orang Islam dapat nikmat, ikut gembira. Tetangganya bangun rumah baru, di rumah kita potong ayam, selamatan, undang tetangga. Ada apa ini? Syukuran gembira tetangga bangun rumah baru. Bagaimana? Insya Allah tetangganya beli motor apa? NMAX yang besar itu baru, di rumah potong angsa, potong bebek, undang tetangga. Ada apa ini? Syukuran, ikut gembira tetangga motornya baru. Jawab ya. Jadi hatinya itu bersih, tidak ada benci kepada siapapun. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dzu hazzin 'adzim. Justru keburukan itu dibalas dengan kebaikan. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Jadi kalau ada orang ngolok-ngolok kita, gunjing-gunjing kita, nah wanda resmi itu, maka nanti ngirim pandang ayam ke rumahnya. Insya Allah dibalas. Yang buruk-buruk itu dibalas dengan kebaikan. Fa'idan ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka nanti yang benci-benci, yang musuh-musuh itu akhirnya jadi kawan karib sejati, kekasih yang dirindukan. Jadi ada orang itu datang ke Masjid Nabawi, orang Badui. Wah, langsung di tengah masjid itu kencing itu. Maka para sahabat yang lain itu pada marah, ini kurang ajar kencing di masjid. Jangan-jangan, biarkan aja. Nanti kalau kamu usir, kencingnya malah nyebar kemana-mana. Dan dia sakit perutnya. Biar kencing sampai selesai. Kencing sampai selesai. Hari itu didekat oleh Nabi, diajak bicara. Lah kok akhirnya dapat diterima oleh Islam. Bahkan menjadi sahabat yang sangat setia kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Maka kita itu belajar melihat kebaikan semua saudara muslim kita. Jangan lihat keburukan-keburukan, lihat yang baik-baik. Orang itu kalau hatinya bersih, sebagaimana Nabi sabdakan tadi, masih hidup di dunia sudah dipastikan masuk surga. Ya muliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala itu ulama besarnya sahabat, tinggal di negeri Syam. Maka suatu saat beliau menerima surat dari Amirul Mukminin Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu.
wahai Abu Darda, saya ini penguasa pejabat. Jadi saya itu harus membuat keputusan-keputusan. Maka supaya saya tepat dalam mengambil keputusan, saya ingin kamu tulis nama daftar nama orang-orang jahat, orang-orang buruk, orang-orang fasik di kota Damaskus ini, supaya saya tidak keliru mengambil keputusan. Maka Sayyidina Abu Darda itu lihat suratnya Sayyidina Muawiyah itu heran, loh, mali wali mustaqi di Dimashq. Bagaimana saya tahu orang-orang fasiknya penduduk Damaskus ini? Kalau saya tidak pernah ketemu dan gaul dengan mereka, tidak tahu saya. Tiba-tiba datang anaknya yang namanya Bilal. Ayah, saya tahu nama mereka itu. Orang-orang fasik Damaskus itu saya tahu itu. Ayahnya mengatakan, loh, kalau kamu tahu, berarti kamu termasuk mereka. Kalau begitu tulis nama mereka semuanya, nomor 1 nama kamu. Dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau hatinya bersih, maka nanti saudara-saudara muslim yang lain itu nampak bersihnya, nampak baiknya, tidak nampak buruknya. Tetapi kalau orang itu pakai kacamata hitam, di mana-mana gelap tadi. Dulu kok gelap dong? Kok gelap dong? Kok gelap dong? Ternyata pakai kacamata hitam. Idza halakan nas bahwa ahlak. Ada orang mengatakan manusia rusak, maka dia itu yang paling rusak. Dulu Mildayan rahimahullah cerita, ada orang itu dari pagi itu marah-marah, apa? Bau tai ayam, tuan kamu bau tai ayam, halaman bau tai ayam, marah-marah terus karena katanya di mana-mana bau tai ayam. Pegang itu hidung kamu. Ternyata di hidungnya ada tai ayam. Dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah di antara yang diajarkan oleh orang-orang tua kita masyarakat muslim, yaitu ikramul muslimin. Ikram, hubungan baik dengan semua saudara mukmin, saudara muslim. Bukan ikramul ahbab, bukan ikramul kafun, tetapi ikramul muslimin. Maka ini dengan Allah Subhanahu wa taala, di masjid kita datang jamaah dari mana saja kita terima. Mau jamaah dari kebun kopi, kebun jahe, kebun jeruk, kebun mangga, pokoknya kita terima semuanya, kita ikram semuanya. Coba-coba. Hati bersih, jangan ada kebencian kepada siapapun, yang di dalam dirinya ada iman, ada Islam, ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba-coba. Insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kemarin saya menghadiri musda di Provinsi Bangka, ditanya seperti itu. Bagaimana Pak kalau jemaah datang dari Jakarta, dari sana, dari sana? Saya jawab, pokoknya jemaah dari kebun mangga, kebun kates, kebun jeruk, kebun pisang diterima semuanya. Diikram semuanya. Insyaallah. Insyaallah. Jadi ya, ini sedikit cerita biar kita itu ya punya hidup awasan gitu. Jadi tahun 90-an itu ada muktamar NU Nahdlatul Ulama di Tasik, di Pasung sana, Jawa Barat sana. Waktu itu presidennya itu Pak Soeharto. Maka pada waktu muktamar itu Pak Presiden Soeharto itu ingin menjagokan jagonya, namanya Haji Abdul Hasan, supaya jadi ketua umum NU. Tetapi orang-orang NU sendiri lebih memilih Gus Dur. Maka ketika pilihan itu, wah, wame ringkas cerita Gus Dur yang terpilih. Nah, Gus Dur itu kan orangnya suka humor. Maka habis itu beliau itu bikin humor. Orang Islam itu mestinya itu rukun, saling menghormati, saling menyayangi, tidak ada benci. Tapi sekarang orang Islam itu aneh.
Kalau ada orang naik motor jatuh, itu tidak langsung ditolong, ditanya, kamu ini Islam apa tidak? Lah kalau jawab tidak ditolong. Jawab Islam, tidak langsung ditolong, ditanya lagi. Lah kalau Islam itu NU atau Muhammadiyah? Sudah jawab NU, tidak langsung ditolong, ditanya lagi. Lah NU-nya itu Gus Dur atau Bu Hasan? Nah, yang kita ini orang-orang dakwah ini kadang-kala kalau tidak hati-hati bisa tularan gitu. Ada orang jatuh ditanya, Pak, kamu itu ahbab apa tidak? Sudah jawab ahbab, ditanya lagi, SA atau Nizamuddin? Sudah jatuh Nizamuddin ditanya lagi, Temboro atau Jakarta? Innalillahi. Jangan begitu. Maka kita itu dalam hati harus ada perasaan bersaudara, mencintai kepada setiap orang yang di dalam dirinya ada iman dan Islam. Kalau enggak, ya kan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dakwah itu niatnya itu akhirat. Sebagaimana dipesankan generasi kita orang tua kita Maulana Ilyas rahimahullah. Di dalam dakwah banyak cerita pahala akhirat, janji-janji dan ganjaran akhirat. Demikian pula ceritanya keterimanya dakwah itu ukurannya itu nanti di akhirat. Bukan ini resmi, itu resmi. Resmi itu kalau nanti resmi masuk surga di akhirat. Yang melihat Allah Subhanahu Wa Taala ini gambaran contoh saja. Misalnya ada dua masjid. Yang satu masjid itu hanya tulisan Masjid Baitur Rahman. Jamaahnya banyak, muamur, masjidnya hampir penuh, sholat jamaah 5 waktu, amalan makomi, musyawarah hidup, taklim hidup, DTI, daulah, kuatkan jamaah. Pokoknya di situ itu makmur amalan. Kalau datang jamaah di situ mati kompor di musroh. Dari situ dikeluarkan jamaah kemana-mana. Tadi masjidnya hanya ditulis Masjid Baitur Rahman. Sedangkan satu masjid lagi ditulis Masjid Cabang Resmi Nizamuddin nomor 1001. Tetapi kosong, tidak ada orangnya, tidak ada amalannya, tidak ikut amalan, tidak mengeluarkan jamaah. Itu nanti kalau kira-kira kalau di akhirat itu yang lebih menyenangkan Maulana Ilyas itu yang mana ini? Allah. Dia menjadi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dakwah itu niatnya akhirat. Bagaimana? Insyaallah. Niatnya akhirat. Bagaimana amalan kita itu nanti diterima oleh Allah di akhirat, menjadikan kita masuk surga, dapat ridhonya Allah. Bagaimana? Jangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah beritahu kepada kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita jin dan manusia ini diciptakan oleh Allah adalah untuk menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, iman kepada Allah, ngamalkan agamanya Allah, taat kepada Allah, mengikuti yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, hidup, ibadah, pokoknya semuanya diniatkan untuk menghamba kepada Allah. Maka ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, ngamalkan agama 24 jam ikut tuntunan Rasulullah, itulah namanya menghamba kepada Allah. Maka bagaimana zikirnya ditingkatkan, sholatnya ditingkatkan, amalan-amalan sunnahnya ditingkatkan, taklimnya ditingkatkan. Kalau apalagi ini menjelang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan peningkatan ibadah dan sekaligus bulan peningkatan dakwah. Maka sebagaimana ditulis di dalam kitab Fadilah Ramadan, Maulana Ilyas itu mengatakan,
kamu tahu kenapa saya ini kuat ibadahnya, kuat dakwahnya, kuat berjuangnya? Karena saya ini lahir di tengah wanita keluarga saya. Wanita-wanita di tengah keluarga saya itu kalau bulan Ramadan berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran, bahkan banyak yang sehari membaca 15 juz. Berarti 2 hari sekali hatam, 2 hari hatam, 2 hari hatam. Padahal khidmat juga, ngomong anak, masak. Demi Allah SWT, maka ini nanti mulai hari ini bagaimana ta'lim-ta'lim masjid, ta'lim-ta'lim rumah sudah mulai dibaca fadilah Ramadan. Jangan biar ada semangat di bulan Ramadan itu. Yang puasa, baca Quran, Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau di bulan Ramadan itu baca Al-Quran, siang khatam 1 kali, malam khatam 1 kali. Jadi 1 hari 1 malam itu 2 kali khatam. Nah kita berapa khatam? Sholat tarawih malam hari. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, 4 imam mazhab itu semuanya berfatwa yang namanya sholat tarawih itu 20 rakaat. Loh, apa nggak boleh Pak? 8 rakaat boleh, tapi bukan tarawih. Kalau tarawih itu 20 rakaat. Itu fatwanya imam mazhab 4. Ini bukan khilafiyah, ini sepakat imam mazhab 4 berfatwa tarawih itu 20 rakaat. Yang ya kan? Jadi kalau tidak itu disuruh milih, kamu saya kasih uang 8 juta dan uang 20 juta, pilih mana? Pilih mana? 8 juta sama 20 juta, pilih mana? Pilih mana? Pilih 20 juta. Sekarang kamu saya suruh pilih, saya kasih beras 8 ton dengan beras 20 ton, pilih mana? Yang kata Allah Subhanahu wa taala itu di dalam kitab Hasyiah Bajuri, sarahnya Fathul Qorib, itu diceritakan bagaimana orang Mekah pada waktu itu tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian setelah 4 rakaat mereka istirahat. Istirahatnya dibikin untuk tawaf keliling Ka'bah. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam istirahat. Makanya dikatakan tarawih itu maksudnya sholat yang disering-sering istirahat. Roha, istirahat, tarawih itu dari suku akar kata yang sama. Maka 2 rakaat, 4 rakaat istirahat tawaf. 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf. Berarti tawaf berapa kali? 5 kali tawaf. 1 rakaat itu. Maka hal ini didengar oleh penduduk Medina. Loh, orang Mekah kok pahalanya bisa nambah banyak di sela-sela istirahat tawaf. Sedangkan kita di sini tidak ada Ka'bah ini, tidak bisa tawaf ini. Bagaimana ini? Akhirnya mereka musyawarah, diputuskan setiap selesai 4 rakaat itu mereka nambah salat sendiri-sendiri 2 rakaat. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Berapa rakaat itu? 10 rakaat. Jadi tarawihnya berjamaah 20 rakaat, salatnya sendiri-sendiri 10 rakaat. Berarti malam itu sholat berapa rakaat? 30 rakaat. Bagaimana dengan kurang video? Coba mereka. Itu di Yaman itu sampai sekarang masih itu di Yaman itu. Itu ada satu kampung itu masjidnya itu 4, masjid A, masjid B, masjid C, masjid D. Itu sepakat, masjid A tarawih awal malam, masjid B sekitar jam 10 malam mulai tarawih, masjid C tengah malam jam 12 mulai tarawih, masjid D menjelang sahur baru tarawih. Semuanya 20 rakaat. Maka penduduk di sana itu saking semangatnya ibadah itu, awal malam ikut tarawih di masjid A,
Setelah itu lanjut taruh di masjid B, lanjut taruh di masjid C, lanjut taruh di masjid D. Jadi satu malam berapa rakaat itu? Berapa rakaat? 80 rakaat. Jalan ya. Jadi intinya bagaimana bulan Ramadan itu ibadah kita itu meningkat. Dikatakan oleh para ulama, tarawih itu satu amalan sunnah. Membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran di dalam tarawih satu amalan sunnah. Maka kalau bisa itu masjid-masjid, musola-musola itu tarawihnya itu bukan hanya membaca Al-Hakim Tahafuz, tapi baca Quran. Satu juz 2, satu juz 3. Dan tidak ada hafiznya loh Pak di tempat saya. Tidak apa-apa, imamnya itu saja yang baca. Pakai meja, Quran besar, ada lampu terang. Hari ini juz 1, besok juz 2, besok juz 3. 1 bulan 1 hataman Al-Quran. Tidak kuat Pak 1 juz, setengah juz. Kalau setengah juz, 1 Ramadan dapat 15 juz, 2 kali Ramadan khatam Al-Quran. Gak kuat Pak, setengah juz, seberapa juz? Seberapa juz, 4 hari 1 juz, 4 hari 1 juz, akhirnya 4 Ramadan 1 hataman Al-Quran. Dijawab? Tapi kalau Al-Hakumut Takatsur 20 tahun tidak akan khatam Al-Quran. Bagaimana? Jadi kita meningkat, kita itu ingin meningkat. Jadi bulan Ramadan, bulan ibadah dan juga bulan dakwah. Fathu Makkah di bulan Ramadan, perang Badar di bulan Ramadan. Coba melihat. Dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala beritahu kita, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa kita itu akan dijadikan sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat manakala beriman dan mendakwahkan agamanya Allah. Kalau tapi yang namanya setan itu selalu menjadi manusia. Kamu ini kalau mau dakwah ya silakan dakwah. Tapi kenapa harus pergi-pergi keluar kampung-kampung ke sana, ke negeri jauh, keluar pulau, ke kota jauh? Kenapa seperti itu? Kalau dakwah itu di kampung sendiri dulu, itu lihat loh, di kampung-kampung sendiri itu masih banyak orang yang belum sholat, banyak belum yang ke masjid, masih banyak orang yang masih belum mengamalkan agama. Jadi kamu itu konsentrasi dulu kampung kamu, jangan kemana-mana, udah ke jauh-jauh, jangan seperti itu. Akhirnya dia mikir, betul ternyata di kampung sendiri masih banyak orang yang belum mengamalkan agama. Kalau begitu saya tak khawatir konsentrasi kampung saya sendiri. Padahal setan itu mau menipu. Kamu jangan dakwah ke sana-sana, ke kampung sendiri saja, karena kalau kamu ke sana-sana ganggu pekerjaan saya. Maksudnya dia mau dakwah tapi di kampung sendiri, ke sana kemari, ke tetangga 2,5 jam, jauhlah tetangga sendiri, didatangi sama setan lagi. Kenapa kamu itu kok susah-susah tetangga sana sini? Lihat itu keluarga kamu, kerabat kamu, kemenakan kamu ini masih banyak yang belum amal agama itu dulu dipikirkan. Akhirnya dia mikir, betul juga ini, masih banyak keluarga dan kerabat yang belum amal agama. Akhirnya dia tidak mau itu tetangganya, hanya keluarganya saja. Datangi lagi sama setan, itu keluarga kamu itu susah, jadi yang penting kamu sendiri saja. Akhirnya tidak mau dakwah, ke masjid sendiri, sholat sendiri, taklim sendiri. Sementara dia taklim, di ruang tamu anak istrinya berkumpul nonton televisi, nyetel dangdutan. Dangdut, lama-lama mikir, kok kelihatannya menarik juga itu dangdut.
Akhirnya ditinggalkan talentnya, ikut bangkutan. Innalillahi. Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan seperti itu yang dicontohkan oleh yang mulia baginda Rasulullah. Para sahabat, pendahulu-pendahulu kita. Kita dakwah itu agama di keluarga kita. Kita dakwah itu agama di kampung kita, di tetangga-tetangga kampung kita, di tetangga-tetangga negeri kita, dan juga di mana-mana di seluruh alam. Insyaallah ya. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah baginda Nabi itu awal dakwah di Mekah itu sudah mikir seluruh alam. Jadi beliau pada waktu itu yang mau dengarkan dakwah itu sedikit, kebanyakan itu mencemooh, mencaci, marah. Wah, berangkat keliling Mekah, sore pulang badan lelah, kotor. Maka Sayyidah Fatimah putrinya nangis. Kenapa kamu nangis? Wahai ayah, kenapa? Bagaimana saya tidak menangis? Engkau bersusah payah dakwah, ngajak orang supaya dapat hidayah, tetapi banyak di antara mereka menolak mentah-mentah. Fatimah, kamu jangan nangis. Memang sekarang ini begini, tetapi ketahuilah agama yang saya bawa ini akan nyebar ke seluruh tempat yang didatangi cahaya matahari. Ke daratan, ke lautan, ke kota-kota, ke desa-desa, ke rumah-rumah, dari bangunan rumah-rumah, dari tenda, memuliakan, meninggikan orang yang mengikutinya, menghinakan orang yang menentangnya. Bagaimana Allah SWT? Demikian pula kita ini dakwah, niatkan untuk diri kita, keluarga kita, kampung kita, kampung-kampung sekitar kita, negeri kita, dan negeri-negeri di seluruh alam. Jalan ya. Maka yang dari malam pertemuan ini niat untuk sebelum kita nanti betul-betul berangkat ke negeri yang sangat jauh, tidak pulang lagi. Maka sekarang kita belajar keluar ke negeri jauh. Mari Pak, insyaallah. Kalau yang niat PBB, yang dari PBB, ini di mana-mana sudah ada kemudahan dari kemarin, yaitu pandemi yang mencekam. Maka yang mulai hari ini niat untuk IPB, mari Pak, insyaallah. Berdiri ya, berdiri. Yang niat untuk keluar ke India, Masya Allah, mari Pak, IPB.